Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Febrianti dengan NIM 18130411011, kelas 5A Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah proyek, yaitu pengaruh suhu air terhadap gerakan operkulum pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengetahui perubahan suhu air berpengaruh terhadap gerakan operkulum ikan nila. Kemudian yang kedua, mengetahui perubahan suhu air berpengaruh terhadap tingkah laku ikan nila. Adapun manfaatnya ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Digunakan sebagai acuan dalam pemahaman pengaruh suhu air terhadap pergerakan operkulum ikan nila dan perilaku ikan nila. Serta untuk manfaat praktisnya, yaitu bagi masyarakat umum dapat diterapkan sebagai pemahaman pengaruh suhu air terhadap perilaku ikan nila. Nah, sebelumnya ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan suhu. Jadi suhu merupakan salah satu faktor fisika yang sangat penting di dalam air karena bersama-sama dengan zat atau unsur yang terkandung di dalamnya akan menentukan massa jenis air, densitas air, kejenuhan air, mempercepat reaksi kimia air, dan mempengaruhi jumlah oksigen terlarut di dalam air. Sedangkan untuk operkulum, jadi operkulum adalah lipatan pada tulang yang melindungi insang ikan. Jadi hal ini juga membuat air mengalir ke arah yang tepat melalui insang. Dalam beberapa ikan, operkulum sangat penting untuk respirasi karena ikan menggunakannya untuk membantu memindahkan air melewati insang mereka dengan mengubah tekanan internal mereka. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada termometer, kemudian ada toples yang telah berisi air sebanyak 4 toples. Sedangkan untuk bahan ada ikan nila yang berjumlah 8 ekor dan juga air. Adapun metodenya yaitu 8 ekor ikan nila yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan berkisar antara 80-100 gram digunakan sebagai sampel. Kemudian ikan dimasukkan ke dalam wadah pemeliharaan dan diadaptasikan selama 7 hari. Pemeliharaan ikan menggunakan sistem air tetap atau tidak mengalir dan diberikan pakan. Sampel ikan nila dibagi atas 4 kelompok perlakuan. Kelompok 1 adalah kontrol dengan suhu air 28 derajat Celcius. Kelompok 2, 30 derajat Celcius. Kelompok 3, 32 derajat Celcius. Dan kelompok 4, 34 derajat Celcius. Perlakuan dilakukan selama 6 jam, dimulai dari jam 9 sampai jam 15 WITA dengan keadaan suhu air yang tidak mengalami fluktuasi atau naik turun dan relatif stabil. Perilaku ikan berupa pergerakan, refleks, dan pergerakan operkulum diamati setiap 1 jam sekali selama 6 jam. Adapun hasil pengamatan terhadap perilaku ikan nila pada keempat kelompok perlakuan, jadi perubahan gerakan operkulum lebih cepat terjadi dibandingkan perubahan refleks dan pergerakan tubuh. Jadi pergerakan operkulum menjadi lebih cepat membuka dan menutup terjadi pada jam kedua pada kelompok perlakuan 3 dan jam ketiga pada kelompok perlakuan 1 dan perlakuan 2. Jadi perubahan gerakan operkulum ini diikuti dengan perilaku ikan yang kerap sering mengambil udara di permukaan air. Perubahan pergerakan ikan nila yang semula aktif bergerak menjadi lebih pasif atau pendiam berkorelasi dengan semakin tingginya suhu air. Semakin tinggi suhu air, semakin cepat terjadi perubahan gerakan ikan menjadi pasif. Ikan nila pada kelompok perlakuan 3 menjadi pasif pada jam ketiga, kelompok perlakuan 2 pada jam keempat, dan kelompok perlakuan 1 pada jam kelima. Perubahan perilaku yang teramati pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rebs 2009, yaitu ikan yang mengalami kekurangan oksigen akan mempercepat pergerakan operkulumnya disertai dengan pergerakan mengambil udara di permukaan air dan pergerakan ikan menjadi pasif. Jadi air merupakan media bagi usaha budidaya ikan, maka pengelolaan air yang baik merupakan langkah awal dalam pencapaian keberhasilan budidaya ikan. Secara umum, pengelolaan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu secara kimia, biologi, dan fisika. Kisaran suhu air yang sangat diperlukan agar pertumbuhan ikan pada perairan tropis dapat berlangsung berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kisaran suhu tersebut biasanya berlaku di Indonesia sebagai salah satu negara tropis hingga sangat menguntungkan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
Jadi suhu air sangat berpengaruh terhadap proses kimia, fisika, dan biologi dalam perairan. Sehingga dengan perubahan suhu pada suatu perairan akan mengakibatkan berubahnya semua proses dalam perairan. Hal ini dilihat dari peningkatan suhu air, maka kelarutan oksigen akan berkurang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan 10 derajat Celcius suhu perairan mengakibatkan meningkatnya konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2-3 kali lipat, sehingga kebutuhan oksigen oleh organisme akuatik itu berkurang. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 1. Peningkatan temperatur air menyebabkan gerakan operkulum menjadi lebih cepat. Yang kedua, peningkatan temperatur air menyebabkan perubahan perilaku ikan nila berupa pergerakan pasif.